dampak-dampak yang ditimbulkan minimal di tingkatan kita sendiri. Di tingkatan kita sendiri itu kita perlu untuk melakukan pencegahan-pencegahan. Nah, saya harap teman-teman di GC bisa melakukan hal yang luar biasa untuk menghadapi COVID ini bersama-sama. Memang ini bukan pekerjaan mudah, tetapi saya pikir kalau semuanya dilandasi oleh semangat yang tulus dan bisa berjalan bersama-sama, saya pikir tidak ada rencana tidak mungkin. Nah, kami dari Gus Dur Peduli itu tidak berjanji banyak untuk memberikan sesuatu pada komunitas, tetapi pada dasarnya kami memberikan semacam mungkin hal yang bisa menjadi inspirasi yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan. Karena apa yang sampai saat sejauh ini, Gus Dur Peduli itu sudah melakukan gerak kemanusiaan. Karena kita ini berkomitmen pada masyarakat bawah, ya gerak kita itu lebih banyak ke masyarakat bawah. Nah, yang kita ambil adalah dampak ekonomi. Tetapi di tingkatan lokal, kawan-kawan bisa melakukan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh kota tersebut. Umpamanya kalau memang dipandang gerakan dukungan untuk para petugas medis dilakukan, ya bisa dilakukan. Atau dukungan memberikan bantuan untuk ekonomi untuk para pekerja informal juga bisa dilakukan. Atau sekedar minimal yang paling utama adalah memberikan pendidikan kepada publik agar mereka lebih mengerti tentang COVID-19. Jadi artinya tidak perlu ketakutan secara berlebihan ketika ada ajaan tentang social distancing atau tentang menjaga jarak dan sebagainya. Tapi itu kalau dipahami dengan benar, saya pikir itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi saya pikir informasi saat ini menjadi hal yang sangat penting yang bisa disampaikan kepada warga secara keseluruhan. Saya harap teman-teman di Gresik itu bisa menunjukkan dan lebih kuat sebagai bangsa untuk menghadapi COVID ini bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bisa bermanfaat karena apa yang saya sampaikan itu yang sampai sejauh ini juga saya lakukan di Surabaya, mengajak semua kalangan untuk bisa bersama-sama, terutama mengamankan wilayah masing-masing. Kita tidak tahu apakah dampak ekonomi ini akan membawa konflik sosial yang lebih tajam, ya semoga tidak, karena bagaimanapun juga orang lapar itu bahaya, Pak. Itu yang bisa kita cegah. Jadi kalau memang kita bisa lebih merangkul mereka, lebih bisa menjalankan ini menghadapi ini secara bersama-sama, ikatan batin ini kita lebih kuat untuk menghadapi COVID ini, saya pikir semua bisa kita hadapi dengan lebih tabah dan bisa berjalan. Dan semoga apa yang kita lakukan sampai sejauh ini tidak sia-sia. Saya yakin kawan-kawan di Gresik bisa luar biasa untuk lebih melangkah lebih daripada apa yang sudah dilakukan oleh komunitas lain. Begitu dari saya. Mohon maaf saya tadi nggak bisa mengikuti sampai selesai karena masih ada acara lain. Ya online gini juga di teman-teman. Jadi ya saya mesti pindah channel nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuska dari Presidium Gus Durian Jawa Timur. Selanjutnya adalah kita langsungkan acara refleksi. Tema acara kita malam hari ini adalah refleksi Gus Dur dan kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi ini tidak sekedar isu kesehatan, tapi ternyata sudah bergeser ke dalam isu sosial dan kemanusiaan. Kalau kita mengingat almarhum Gus Dur, betapa jiwa sosial dan kemanusiaannya ini mampu merekatkan kita semua dari lintas iman, sehingga kemudian bergerak untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, dalam konteks Gresik, seperti apa sebenarnya nilai-nilai yang diwariskan oleh Gus Dur ini bisa membuat Gresik ini menjadi lebih baik, yang pada akhirnya bisa membentuk Indonesia yang lebih bonding kuat, ikatannya begitu kuat begitu Pak, Bapak Ibu. Baik, refleksi kita malam hari ini akan dimulai oleh 3 orang. Yang pertama Gus Irul dari Gus Dur Gresik, kemudian Ibu Pendeta Prita Maria dari GKJW, dan Pak Joko Pratomo dari Formagam. Gitu. Nanti saya buka 2 sesi refleksi. Sementara saya berikan waktu kepada Gus Irul. Saya persilakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Salam damai, berkah dalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witek Longdin, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bismillah, Alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelumnya, saya mau menyapa saudara-saudara. Semua ada Pendeta Patria Maria dari GKJW Gresik. Selamat malam, Bu Pendeta. Bapak Joko Pratomo. Malam, Gus. Ketua Formagam Gresik, ugi Romo Paulus Ranto sampun hadir napa dereng? Dari Gereja Katolik Gresik, Bapak Winarto, Bapak Winarno, saking tokoh agama Hindu, Pak Yai Muhammad Mahbub, saking Pondok Pesantren Komarudin, ugi Pak Jukian dari TITD Kim Hing Kwan Gresik, ugi Bapak Mardiono, tokoh penghayat kepercayaan Rahayu, sampun hadir napa dereng iki. Sebelum saya menyampaikan ini, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada Fatayat NU Gresik, Universitas Komarudin, Yayasan Baitul Islam, juga Formagam, Forum Masyarakat Gresik Pecinta Keberagaman, dan juga FNKSDA, Daulat Hijau. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga Gus Durian peduli, Gus Durian Gresik ini dapat membuat posko dan dapat menyalurkan donasi-donasi dari saudara-saudara kita untuk yang terdampak COVID-19. Dan juga saya berterima kasih atas nama Gus Durian Gresik, atas para donatur, atas donasinya kepada Gus Durian Peduli. Semoga apapun yang Anda sumbangkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita, ini menjadi sababiah Tuhan menurunkan rahmat-Nya kepada kita semua, memberikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Saya tidak banyak karena waktunya cuma 5 menit. Ini saya mengungkap pesan singkat dari Gus Durian yang sudah sering kita dengar. Tidak penting apa agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik buat semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Nah, ini penting dalam masa-masa sekarang ini untuk kita semua merobohkan sekat-sekat atau pagar-pagar, tembok-tembok dari keangkuhan kita, yang mana yang itu nanti akan menjauhkan kita dari yang lain. Yang terpenting apa yang disampaikan oleh Gus Dur ini esensinya adalah bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan. Tentu kita semua ini adalah saudara di dalam kemakhlukan, tidak memandang apa agama, apa suku, apa bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada pesan singkat dari Gus Dur, mari kita wujudkan peradaban, di mana manusia saling mencintai, saling mengerti, dan saling menghidupi. Nah, tentu dengan adanya Gus Durian Peduli ini semoga dapat meringankan beban dari saudara-saudara kita yang terdampak. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih refleksinya. Printing ini saya ini.
Kemudian yang kedua, saya persilakan untuk memimpin refleksi Ibu Pendeta Prita Maria untuk mewakili umat Kristen. Silakan Ibu. Iya, selamat malam semuanya. Buat semuanya. Saya dari GKJ. Saya melayani di GKJ Mojokerto. Dan di Majelis Daerah Surabaya Timur ini saya di kaum. Pak Mahfud mungkin agak geser, Pak. Oke. Ya, jadi kaum itu adalah Halo, ini terdengar? Ya. Masuk Ibu, silakan Bu. Kesempatan diberikan kepada saya di sini juga mewakili umat Kristen. Dengan temanya Gus Dur dan Kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19. Bagi saya, Gus Dur itu adalah pribadi yang luar biasa. Ini ngelek ya, maaf. Saya matikan kameranya dulu mungkin. Bu, silakan Bu. Ya, jadi Gus Dur bagi saya adalah pribadi yang luar biasa karena beliau dikagumi berbagai kalangan dan yang tentu pemikiran dan pandangan beliau menginspirasi banyak orang. Sebab seringkali memang Gus Dur membela orang yang lemah, minoritas, perempuan, juga nasional. Nah, nasihatnya seringkali juga dikemas dengan humor atau guyonan. Tapi nyatanya tetap saja membawa kesejukan buat banyak orang. Orang menjadi terhibur, tapi tetap mendapat pesan yang bernilai. Dan tentu nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur bukan saja hanya sekedar dikenang, tapi terus dihidupi sampai saat ini. Salah satu nilai yang melekat dengan sosok Gus Dur tentu tentang kemanusiaan. Kemanusiaan itu akan selalu relevan ya dalam berbagai macam keadaan, apalagi dalam konteks di tengah pandemi COVID-19 sekarang. Nah, di saat virus COVID-19 buat banyak perubahan seperti yang dijelaskan tadi, ya, kebiasaan yang sudah ada itu banyak berubah. Pandemi ini juga menggoncang berbagai macam aspek kehidupan, apalagi ekonomi. Banyak orang yang terdampak, banyak orang yang harus di PHK, dirumahkan, penghasilannya menurun, bahkan juga tidak penghasilan. Nah, ini kenyataan, realita yang ada pada saat ini. Meskipun mungkin di sisi lain kalau saya melihat bahwa COVID-19 ini juga membuat kita mengevaluasi diri kita tentang kehidupan kita, tentang kualitas hidup itu sendiri. Tetapi sejatinya di tengah pandemi COVID-19 yang harus terus-menerus dihadirkan itu tidak lain adalah spirit kemanusiaan. Jika niatan hati adalah untuk kemanusiaan, maka tidak lagi perlu memandang latar belakang identitas kita, seperti halnya dalam kutipan pemikiran Gus Dur, seperti yang Gus Irul tadi sampaikan. Saya mengulang kembali, tidak penting apapun agama atau suku, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik buat semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Artinya bahwa siapapun bisa memiliki spirit kemanusiaan asal mau terbuka pada dan tidak membatasi diri. Nah, spirit kemanusiaan ini akan membawa pada perjumpaan yang bermakna. Sekalipun mungkin hanya beberapa menit perjumpaan itu, tapi senyuman, sapaan, menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain.
spirit kemanusiaan inilah yang perlu diperjuangkan, terus diperjuangkan. Perbedaan yang ada di antara manusia bukan lagi alasan untuk menghalangi setiap gerakan hati yang ingin berbela rasa pada orang lain. Kemanusiaan menjadikan hidup ini harus hidup. Jadi kita juga bisa bersama berefleksi bahwa kemanusiaan pada akhirnya akan bermuara pada aksi yang nyata, apapun itu bentuknya. Entah itu bantuan tenaga, bantuan barang, pikiran, ataupun doa, di mana aksi nyata itu sendiri adalah wujud kita menghayati cinta kasih Tuhan. Ini apakah saya dipersilakan untuk mengutip satu ayat dalam Alkitab? Boleh, boleh. Boleh, Bu. Jadi Silakan. saya akan mengutip ayat Alkitab dari Galatia 6 ayat 9, bunyinya adalah, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Itu saja dari saya, matur nuwun. Terima kasih, Bu Pendeta. Selanjutnya kami persilakan dan mohon bisa menyampaikan refleksi Pak Joko Pratomo mewakili Formagam. Silakan Pak Joko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, salam kebajikan. Terima kasih sahabat semua untuk kesempatan yang ada pada saat ini. Ini adalah sebuah perjumpaan yang luar biasa ketika kita bisa bersama-sama berefleksi tentang kemanusiaan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan terlebih lagi terkait dengan Gus Dur. Boleh saya sampaikan bahwa Gus Dur itu adalah anugerah bagi bangsa Indonesia. Sederhana alasan saya kenapa saya sebut Gus Dur itu anugerah bagi bangsa Indonesia. 1 dekade beliau sudah wafat. Tapi pemikirannya, semangatnya, dan semua dimensi kehidupannya menghidupi kita saat ini di dalam segala keadaan kita. Kita tahu bagaimana nilai-nilai, 9 nilai Gus Dur yang sampai saat ini terus hidup dan dihidupi oleh setiap kita yang mencintainya. Terlebih kami dari masyarakat Gresik pencinta keberagaman ada karena Gus Dur, karena pemikiran beliau. Nah, pada situasi saat ini, kita sedang di dalam situasi yang sangat tidak baik ketika pandemi COVID-19 hadir di tengah-tengah kita. Inilah ujian. Dan teruji sekali apa yang sudah diajarkan oleh Gus Dur. Ketika bicara soal keadilan, kesetaraan, kebersamaan, solidaritas, dan sangat nyata. Setiap kita, terlebih kami di Formagam bersama-sama teman-teman lintas iman sudah mengambil peran untuk peduli. Kami tahu teman-teman baik dari umat Kristiani berbagi pada siapapun tanpa sekat. Kita tidak tahu siapa engkau, yang penting kami bisa berbagi. Demikian juga teman-teman dari Konghucu Buddha, dari TITD juga berbagi. Teman-teman dari Pura Hindu juga berbagi. Teman-teman dari Muslim juga berbagi di masjid juga. Teman-teman penghayat juga berbagi. Semua bisa kita ketahui melalui nilai-nilai kebersamaan ini. Dalam keberbagian kita dipersatukan untuk peduli. Dan nilai itu hadir ketika Gus Dur bicara soal kesetaraan, keadilan, solidaritas. Nilai-nilai inilah yang memang diharapkan terus tumbuh. Dan benih itu sudah tumbuh dan berbuah bagi setiap kita. Terlebih melalui Gus Durian Gresik, melalui Gus Durian Peduli, ini sangat luar biasa. Ketika setiap kita, banyak komunitas ambil peran. Disinilah nilai-nilai
kebersamaan itu hadir. Bersama di dalam keberbagian, di dalam keberagaman. Terlebih lagi kalau pesan Mas Yuska tadi, soal kita juga hadir di dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat soal pentingnya kita mentaati protokol pencegahan dan penyebaran COVID-19. Kami di Formaga bersama-sama teman lintas iman terus berkampanye, membuat video, menyebarkan live, dan kami selalu melalui diri kami terus berbagi, selalu mengingatkan dengan teman-teman bagaimana masing-masing rumah ibadah mentaati protokol yang disampaikan. Bagaimana mereka semua juga mentaati apa yang dikehendaki oleh pemerintah kita untuk kita bisa mencegah penyebaran COVID ini. Memang disinilah setiap kita dituntut untuk melaksanakan rasa hati yang berbeda rasa. Saya kira melalui media ini kita juga bisa menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa tidak lagi kita bisa bicara aku kelompok iki, aku itu nggak bisa. Karena COVID hadir juga tidak melalui kelompok iki, semua kena, dan semua itulah kita harus hadir bersama-sama. Kita harus selalu siap meletakkan diri kita untuk berbagi. Apapun yang bisa kita bagi. Kalaupun tidak bisa berbagi berbentuk donasi, barang atau apapun, minimal kita berbagi semangat bahwa kita mentaati protokol COVID. Karena melalui diri kita lah kita bisa menjaga. Penularan kan mulai dari kita. Nah, perjumpaan-perjumpaan yang banyak hadir di tengah-tengah masyarakat itu juga kadang-kadang memprihatinkan kita. Pertambahan korban juga karena perjumpaan-perjumpaan atau ketidaktaatan yang ada. Melalui kita lah, mari kita mendorong mereka untuk taat protokol. Karena bagaimanapun juga kemanusiaan kita sedang terkoyak saat ini. Dan bagaimanapun juga kebersamaan kita melalui nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh Gus Dur mampu membawa kita menunjukkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang mulia. Kita tidak mengenal siapa itu. Kemarin seperti saya ada masuk minta pekerjaan karena sudah tidak bisa kerja, anak sakit, tidak bisa bayar kos. Setegar apapun saya menangis dalam hati. Ketika ada seorang ibu yang seperti itu. Kebetulan kenal ketika kami berbagi. Nah, ini jadi menjadi pemikiran kami juga. Sudah nggak ada pemasukan, anak sakit, belum bayar kos. Ini sebuah fenomena yang benar dikatakan tadi oleh Mas Yuska, oleh Gus Irul, kemanusiaannya, oleh Pendeta Prita. Ini kondisi yang ada. Saat inilah kita tunjukkan nilai-nilai Gus Dur. Gus Dur menghidupi, meskipun beliau sudah tidak ada, tapi nilainya menghidupi kita, menjadi hidup di tengah-tengah masyarakat melalui karya-karya kita yang nyata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Refleksi tentang Gus Dur, sederhana sekali saya refleksi tentang Gus Dur. Beliau menjadi inspirasi Formagam untuk terus berkarya di dalam keberbagian, di dalam keberagaman. Salam hormat saya untuk teman-teman Gus Durian Gresik. Untuk Mas Yuska yang mungkin sudah nggak ada, tapi saya kenal baik dengan beliau. Untuk Gus Irul, untuk teman-teman lintas iman, semua yang saya rasakan sangat luar biasa. Mereka sudah tidak bicara lagi siapa kamu, siapa saya. Di mana kamu, bagaimana, tidak. Mereka bersama-sama. Terima kasih untuk kesempatan yang ada. Saya kira segala sesuatu yang sudah kita lakukan, kita berharap Tuhan senantiasa menolong dan menopang kita untuk mampu. Berikan kepada kita doa saya, pundak yang kuat. Jangan lepaskan itu, tapi berikan kami pundak yang kuat untuk berbuat bagi sesama kami. Terima kasih. Selamat
malam. Terima kasih Pak Joko. Selanjutnya kami buka terlebih dahulu refleksi sebagaimana yang saya tuliskan di chat. Saya berikan kesempatan kepada Pak Nathanael dulu, Pak Nathanael Sigit. Silakan Pak Nathanael melakukan refleksi. Iya, Mic-nya, Pak. iya, oke, sudah dengar? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ya, selamat malam teman-teman. Ya, yang saya tahu, yang sudah saya kenal itu ada Pendeta Ari, terus ada Gus Joko Pratomo, ya. Gus Irul pernah ketemu, ya. Iya, teman-teman, sebenarnya kalau ngomong soal Gus Dur kaitannya dengan kemanusiaan itu kan itu sudah kompleks. Dan bagi saya ada dua hal yang menurut saya bisa kita renungkan baik-baik adalah yang pertama, salah satu tokoh yang difavoritkan oleh Gus Dur di dalam tulisan-tulisannya itu adalah seorang pastor Katolik Kamara. Dia adalah seorang pastor Katolik dari Amerika Latin yang dijuluki sebagai Uskup Merah. Nah, dia itu kadang merasa serba salah. Serba salahnya begini, kalau aku berbuat baik bagi orang miskin, aku dianggap sebagai orang suci. Tetapi kalau aku mempertanyakan kenapa mereka kok bisa miskin, aku dituduh sebagai pembangkang, sebagai pemberontak, sebagai yang melawan. Nah, kira-kira paham ya teman-teman ya. Jadi Uskup Helder Kamara itu berdiri di sebuah titik di mana dia itu nggak mudah. Dia pada satu sisi berbuat baik untuk orang miskin dan itu dianggap sebagai orang suci, tetapi di sisi yang lain dia mempertanyakan kenapa strata sosial kok membuat mereka miskin, itu akhirnya uskup ini dituduh sebagai pembangkang dan sebagainya. Kok kamu berani bertanya seperti itu sampai akhirnya dia harus mati ditembak. Nah, perjuangan inilah yang kemudian seringkali oleh Gus Dur di dalam beberapa tulisannya. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana kehidupan beragama kita. Tadi Gus Irul sudah bilang, mengutip apa yang Gus Dur katakan, bahwa kalau engkau berbuat baik, maka orang tidak akan tanya agamamu. Nah, di dalam perspektif Kristen itu ada istilah demikian, teman-teman. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Betul ya Pak Joko ya? Bu Hari benar ya? Ya, ada berakar, bertumbuh, berbuah. Orang tidak akan bisa berbuah kalau sebelumnya tidak berakar. Tapi ingat, orang hanya akan menikmati buahmu tapi tidak pernah bertanya akarmu. Pernah nggak teman-teman ke pasar beli buah mangga terus takon sih, iki mangga golek, iki mana lagi apa-apa. Jadi buah hidup beragama itulah yang akan dinikmati sesama. Jadi orang tidak akan meneliti akarmu bagaimana, akar kita bagaimana. Yang kedua ini juga Gus Dur pernah katakan dengan mengambil pendapat dari seorang filsuf Amerika modern yang bernama William James. Jadi berakar itu harus di dalam agama kita masing-masing. Tetapi buah itu yang akan dinikmati orang. Orang tidak akan bertanya mana akarmu, tetapi yang ditanya adalah mana buahmu. Nah, yang terakhir dari saya, beberapa buku yang teman-teman mesti membaca kalau teman-teman memang dari Gus Durian. Jadi yang buku yang pertama itu yang sudah terkenal yaitu Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Sudah punya? Belum punya, kalah karo aku awakmu. Ya, aku punya. Kemudian yang kedua itu sebuah esai kumpulan tulisannya Gus Dur, diterbitkan oleh Pustaka Kompas Gramedia ya. Itu tulisannya adalah Melawan Melalui Lelucon. Itu saya tahunya tahun 2000. Sudah punya? Belum. Nggak punya, kalah Saya karo belum punya, Pak. belum lahir. Ya, itu tulisan-tulisan Gus Dur yang cukup bernas, tetapi juga
ada juk-juknya misalnya dengan dia itu menggunakan ilustrasi, ada kiai sarungan naik sepeda dan sebagainya. Tetapi itu adalah sebuah, ya orang Jawa mengatakan guyon parikeno. Sebuah guyonan tetapi cukup berisi. Nah, itu saja dari saya buat teman-teman Formagam. Terima kasih. Terima kasih Pak Nathan, banyak sekali masukan dan refleksinya. Monggo saya buka sesi refleksi lagi. Mbak Khosia mungkin memberi masukan, monggo Mbak Khosia. Cukup. 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 Baik. Jika tidak ada Bapak Ibu yang ingin melakukan refleksi lagi, coba kita akan beralih sesi. Kali ini kita harus sampai pada sesi doa lintas iman. Yang pertama saya mohon untuk berkenan memimpin doa. Yang pertama adalah Pak Mardiono, perwakilan dari umat penghayat Gresik. Pak Mardiono bisa masuk terlebih dahulu, silakan Pak. Pak Mardiono belum terdengar Pak, mohon mic-nya Pak. Mic-nya dipencet dulu Pak di layar. Bapak sentuh layar HP-nya, kemudian ada gambar mic merah Pak. Nggih, monggo Pak, bisa Pak. Selamat malam. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami perwakilan dari penghayat Kabupaten Gresik. Allah yang Moho Agung, Allah yang Moho Rohim, Allah yang Moho Adil, yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kami mengaturkan sembah sujud hanya kepadamu, menghantarkan kesalahan dan doa kami dan mohon ampun yang Maha Kuasa, serta kami bertobat kepadamu untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah kami tobat. Yang Maha Kuasa, hanya karena keagungan, kerohiman, serta keadilan, wabah pandemi COVID-19 ini bisa terjadi dan bisa berakhir. Wabah yang mengerikan dan mengancam bangsa Indonesia khususnya dan bangsa di dunia umumnya. Yang Maha Kuasa, kepada semua saudara dan saudari kami yang sakit, semoga menerima kesembuhan dan kesehatan dan Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, semoga kami semua warga negara Indonesia menerima sinar-sinar pepadang, pelindungan, pertolongan, dan bimbingan dari Yang Maha Kuasa, agar kami semua dapat menghadapi dan melewati wabah ini dengan selamat. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam rahayu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Mardiono. Itu tadi doa yang dipimpin Pak Mardiono dari perwakilan umat penghayat. Selanjutnya doa perwakilan dari umat Islam. Kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Mahbub dari Pondok Pesantren Komarudin untuk memimpin. Kami persilakan Pak Mahbub, silakan.
Oke. Terima kasih Pak Adib. Waalaikumsalam. Selamat. Saya bukan kiai. Maaf Pak. Terima kasih khusus untuk Mbak Dia. Lama kita belum ketemu. Dan insya Allah dalam waktu dekat nanti kalau sudah selesai pandemi ini kita akan ketemu Mbak Hosiah. Saya kangen ngobrol dengan Mbak Hosiah, terutama yang terkait dengan Gus Dur. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum doa dimulai. Yang pertama, ada beberapa hal yang terus harus kita kembangkan, dan terima kasih sekali kepada semua pihak bahwa kepedulian ini bersama adalah salah satu pelaksanaan ajaran yang diberikan oleh Gus Dur tanpa melihat agama, suku, dan sebagainya. Peduli pada semua yang penting bagi Gus Dur. Saya masih ingat itu ketika kemudian memberikan ceramah di Pondok Pesantren Komarudin. Yang kedua adalah bahwa kita jangan lupa, jangan hanya kemudian berbagi dan mensuplai kebutuhan teman-teman kita, tetapi terus mendorong kepada teman-teman kita selalu kreatif, sehingga apa? Tidak terlalu lama mengalami rasa ketakutan dan rasa lapar ini, takut rasa takut atau kurangnya cara ekonomi penghasilan kita, kepercayaan dan kesehatan kita. Ini kita juga harus memberikan penguatan-penguatan yang sangat penting kepada teman-teman kita. Kemudian tidak kalah penting dalam agama Islam, setiap berdoa mulai dengan bacaan Fatihah khusus untuk umat Muslim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal karim. Allahumma Muhammadin qulubil afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abdi wa ala alihi Allahumma wa liwalidayhi warhamhuma kama rabbayani wa li jami'i auladi ashabina wa li jami'i ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa para pemimpin kami, dosa sahabat kami, dosa teman-teman kami, dosa anak-anak kami, dosa pendahulu kami. Karena dengan Engkau ridho hingga kami dapat bersabar pandemi, karena sabar dalam bersabar menyerahkan semuanya padamu, tetap berusaha dan selalu berbagi pada sesama. Ya Allah, ya Allah, nawwir hiasilah dengan cahaya-Mu. Ya Allah, bukanlah cahaya Nur agar kami bisa bertindak dan bergerak dengan baik, tidak tercegah dari segala macam membuli orang lain. Berikanlah kekuatan kami mendukung kebaikan yang telah berikan kepada kami, untuk mendukung kegiatan yang telah gariskan satu akhlak kami. Ya Allah, kami ampunilah kami, karena kami hanya mampu, tidak bisa berikanlah kekuatan dan daya, berikanlah untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baik, karena itulah kami bisa bertanggung jawab.
Ya Allah, kami Rabbana azwajina dzurriyyat qata a'yuni waj'alna imama. Allahumma inna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Ya Allah, kami berikanlah kami menjadi karena itu manfaat yang akan dimanfaatkan banyak orang. Jangan itu hanya ada dalam dan kami ya Allah. Rabbana dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tawaffana wa sallallahu wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Maaf atas nama Tas Komarudin dan Ustaz Komarudin memberikan banyak apresiasi yang besar teman-teman Durian dan yang di dalamnya. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahbub memimpin doa mewakili umat Islam. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita ikuti bersama doa yang dipimpin oleh Romo Paulus. Namun kali ini tidak disampaikan secara langsung karena Romo Paulus berhalangan untuk hadir secara langsung bersama kita di ruang ini. Saya minta bantuan pada teman-teman untuk memutarkan doa Romo Paulus. Saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, secara khusus masyarakat Gresik. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai orang beriman yang percaya kepada penyelenggaraan Allah, kita pasti yakin dan percaya bahwa Allah selalu menyertai kita dalam situasi apapun dalam hidup ini. Maka pada masa-masa ini, marilah kita menyatukan semua harapan kita dengan cara kita masing-masing, dengan menurut agama keyakinan yang kita miliki. Kita satukan semua harapan kita itu lewat usaha-usaha dan doa kita. Saya akan berdoa bagi kita semua mewakili umat Katolik yang ada di Kabupaten Gresik ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan alam semesta sebagai kediaman bagi umat manusia. Pada zaman dahulu tatkala umat pilihanmu hidup terlunta-lunta di pengasingan, Engkau membebaskan mereka dan menghantar mereka ke tanah terjanji, tanah air yang subur dan berlimpah susu serta madu. Demikian juga bagi kami saat ini, Engkau memberikan tanah terjanji kepada kami, yaitu tanah air Indonesia. Bapa, kami bersyukur atas tanah air yang luas dengan isinya yang beraneka ragam, lautan dengan ribuan pulau, gunung dan daratan, hutan dan belantara, semuanya menyemarakkan tanah air kami. Kami bersyukur atas ratusan suku dan aneka budaya, bahasa dan agama, serta keyakinan yang berbeda-beda, yang Kau himpun menjadi satu bangsa dan satu bahasa, dan kami juga bersyukur atas pembangunan di tanah air kami, atas segala sarana dan prasarana yang telah tersedia. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi kami semua yang mendiami tanah air ini. Semoga kami semua berusaha memelihara dan memajukannya. Bebaskanlah tanah air kami dari bahaya, bencana alam, kelaparan, perang, rasisme, konflik, dan wabah penyakit. Setelah khusus saat ini ya Bapa, tanah air kami dan seluruh dunia berperang melawan pandemi virus corona.
Sebagai umat beriman yang percaya kepada penyelenggaraanmu, kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan mengakhiri wabah ini di waktu yang tepat. Maka berkatilah kami semua, secara khusus pemerintah kami, para petugas medis, para korban COVID yang sedang sakit dan yang sudah meninggal, terimalah mereka di sisi-Mu. Semoga kami semua yang masih berjuang ini, Kau berikan keteguhan iman dan kesadaran bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan dan kuasa-Mu. Oleh karena itu, ya Bapa, bantulah kami dengan kuasa-Mu agar kami sanggup berjuang bersama-sama dan saling bantu-membantu satu sama lain menghadapi semua yang terjadi saat ini dan yang akan terjadi di kemudian hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu, ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mengikuti bersama doa dalam mewakili umat Hindu yang dalam ini akan dipimpin oleh Bapak Winarno. Kami sudah menyimpan video sebelumnya. Tanpa mengurangi rasa khidmat, mari kita ikuti bersama doa dari perwakilan umat Hindu dalam hal ini dipimpin oleh Pak Winarno. Saya persilakan kepada teman-teman. Om Awignam Mastu Namasidam. Om Anubhadra Kratawayantu Wiswata. Om Borbuwa Swatat Sawitur Warenyam. Bargo Dewasya Dimai Dio Yona Praschodayat. Om Anugraha Manuhara Dewa Datta Nugrahakam Arjanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahakam Dewa Dewi Mahasidi Yatnanga Nirmalatmaka Laksmi Sidiska Dirgayu Nirvignam Sukawarditya. Om Dewa Kertasya Inasyo Awaya Janam Asi Manusia Kertasi Namo Awaya Janam Asi Pitra Kertasi Namo Awaya Janam Asyatma Kertasya Enasyo Awaya Janam Asi Enasya Enasyewaya Awaya Janam Ya Jamino Widya Maskarakara Janam Yaca Widya Istayawaya Janam Asi. Om Kesantawiya Kayika Dosa Kesantawiyo Wajika Mama Kesantawiyo Manasa Dosa Tat Pramadat Kesama Swamam. Om Triambakam Yajamai Sugandim Pustiwardanam Urwarukam Iwa Bandanan Mertiar Muksya Mamretat. Om Asato Masad Gamaya Tamasyoma Jyotir Gamaya Mertiorma Amritam Gamaya. Loka semesta sukino bawantu, loka semesta sukino bawantu, loka semesta sukino bawantu. Om Ayu Wardi Asa Wardi Wardi Pradnya Suka Sriam Dharma Santana Warditya Santute Sapta Wardaya Yata Meru Stuta Dewa Yawat Gangga Mahitale Chandra Kugakanata Wetawat Mawicayam Bawet. Om Sarwa Papa Winasini Sarwa Roga Winusani Sarwa Klesa Winasanam Sarwa Bogam Awap Nujat. Om Sri Kare Sapahut Kare Roga Dosa Winasanam Siwaloka Mahayaste Mantra Mana Papa Kale. Om Santi 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 Om. Oh Yang Widi
yang Maha Kuasa di jagat raya. Segala puja dan puji kami haturkan kepadamu. Semoga tiada halangan. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Oh Yang Widi, ampunilah dosa kami terhadap-Mu, dosa kami terhadap orang tua kami. Ampunilah dosa kami terhadap sesama, dosa kami kepada yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak. Oh Yang Widi, terima kasih atas segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini di negara kami dan seluruh dunia sedang terjangkit wabah penyakit COVID-19 yang menimbulkan banyak penderitaan bagi manusia, bahkan terjadi kematian di mana-mana. Apakah ini merupakan teguran atau hukuman bagi manusia? Tak satu pun di antara kami yang mengetahuinya. Semua kami pasrahkan kepada kemahakuasaan. Oh Yang Widi, lindungilah kami, Engkau Maha Kuasa. Musnahkanlah segala malapetaka, segala penderitaan, dan jauhkanlah segala penyakit dari kami. Oh Yang Widi, Engkau dipuja sebagai penguasa alam semesta. Engkau menjiwai inti segala mantra dan doa. Bebaskanlah kami dari segala dosa dan derita, serta tuntunlah kami selalu di jalan kebenaran. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selama-lamanya. Baik, itu tadi kita ikuti bersama doa perwakilan dari umat Hindu. Selanjutnya kita ikuti secara bersama tanpa mengurangi khidmat Bapak Pek Jukian yang mengirimkan kepada kami doa mewakili umat Tridharma. Pada teman-teman kami mohon untuk Terpujilah Tuhan Tuhan yang Maha Esa, Trinabi yang Agung, Buddha dan Bodhisattva yang cerah dan suci. Pada hari ini, Minggu 17 Mei 2020, kami berhimpun dan menaikkan doa kehadirat Tuhan Tuhan yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva yang cerah dan suci. Pada malam ini kami mengadakan doa bersama, doa lintas iman. Di tengah pandemi COVID-19, kami memohon kepada Tuhan yang Maha Esa, semoga kita semua, tokoh lintas iman dan umat Tridharma, juga seluruh masyarakat Gresik dan di Jatim, Jawa Timur, juga seluruh rakyat Indonesia selalu dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19 dan juga bencana alam di mana-mana pada saat ini. Kami seluruh tokoh lintas agama pada malam ini mengadakan doa bersama untuk bangsa dan negara Indonesia, juga para pemimpin bangsa ini, TNI, Polri, dan para medis serta relawan yang pada saat ini berjuang keras untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 pada saat ini. Semoga selalu diberikan perlindungan di dalam wabah ini
oleh Dian Tuhan Yang Maha Esa, serta Buddha dan Bodhisattva yang cerah dan suci selalu melindunginya. Demikianlah doa kami panjatkan pada malam ini. Semoga Dian Tuhan Yang Maha Esa selalu beserta kita semua dan wabah pandemi COVID-19 segera sirna dari bumi Indonesia ini. Sabe sata bawaku sukitaka, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah kita ikuti bersama tanpa mengurangi hikmat doa bersama tadi. Doa lintas agama sudah kita lakukan dan juga refleksi. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Gus Irul, Gus Dur dari Gus Dur Gresik. Terima kasih Gus sudah bisa meluangkan waktunya. Kemudian terima kasih kepada Ibu Pendeta Prita Maria, mewakili umat Kristen. Terima kasih Ibu. Kemudian pada Pak Joko Pratomo dari Forum Agam. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Kemudian terima kasih juga kepada Romo Paulus. Mungkin kami bisa titip salam kepada Pak Eko, mewakili umat Katolik yang juga gabung di grup ini. Kemudian kami sampaikan terima kasih juga kepada Pak Winarno selaku perwakilan agama Hindu, kepada Pak Mahfud tadi yang sudah memimpin doa bersama sebagai perwakilan dari umat Islam, kemudian Bapak Pek Jokian dari umat Tridharma dan Pak Mardion dari umat Penghayat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Gus Duran ini, malam selawian yang umumnya kalau di umat Islam selalu digunakan untuk berdoa memanjat kepada Yang Maha Kuasa. Dan malam hari ini mewakili Universitas Kamarudin Gresik dan juga teman-teman Gus Duran Gresik, terima kasih atas kesempatan waktu yang diluangkan untuk bisa berbicara pada hal ini. Yang tidak bisa saya ungkapkan adalah wawasan yang didapatkan pada acara malam hari dan bahwa kita dapati bersama di ruang yang kecil ini, kita dapati Indonesia, perwakilan dari Indonesia, warna-warna Indonesia. Semoga ke depan kita bisa menghidupkan, tetap melestarikan apa yang tetap ada ini, kemudian membawa warna yang sudah ada ini untuk kemudian membawa Indonesia yang lebih baik, terutama bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik begitu. Terima kasih mewakili teman-teman Gus Durian Gresik, kemudian dari Universitas Kamarudin Gresik. Mohon maaf apabila di bagian awal-awal tadi terjadi kendala. Saya akhiri sekian mewakili teman-teman. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Selamat malam. Oke, tetap selamat malam. Semangat ya. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya. Terima kasih. Yuk sampai ketemu. Sedoyo. Matur suwun sedanten. Matur suwun. Matur suwun. Salam. Pak Joko Besirul, Pendeta. Panatalan, makasih Bu. Pak Win. Pendeta Prita, Pendeta Ari. Bu Ari. Baik, Pendeta Ari. Pendeta, terima kasih. Pak Mahfud ada dari, makasih. Bu Pendeta, makasih. Mas Alek, terima kasih yang sedang ada di warung kopi. Makasih ya Pak Afif, moderator yang untuk saya. Masih Pak Mahfud. Mbak Bos, apa? Ya Pak Mahfud dulu. Mbak Sia, ngopi Mbak Sia. Mas saudara Bu. Alhamdulillah. Ayo ngopi. Di balik Pak Joko, Rokan Rin. Siap. Siap, Gus. Sampai saya itu. Pakai rokokan ini mulai mana? Pak Joko.
Kopi ini sampun wonten ta? Siap niki kopi lho. Siap. Mantap toh. Siap mantap. Joko, kopi ini orang nganggo gula. Oke. Kapan-kapan. Yo, ada Boksu Sigit, pendeta Sigit itu di Krian, Surabaya. Terima kasih pendeta Sigit. Nggih, sami-sami. Salam kenal, Bapak. Ya, salam kenal juga. Nanti kapan-kapan akan ketemu lagi ya. Siap, Pak Nabi. Oke. Tetap boleh kan ya gabung ya? Siap. Lagi saya dilanjut deh. Mana Pak Joko? Lanjut ngobrol ini. Sudah kangen kayaknya. Kita lama nggak ini. Lama lupa. Mbak Joko Dipuji pakai